Indonesia tanah air yang luar biasa. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki kekayaan alam yang tiada tanding. Pegunungan yang menjulang tinggi, lautan biru yang luas, dan hutan hujan tropis yang menyimpan jutaan spesies. Tidak hanya kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang mencerminkan kekayaan dalam keberagaman. Di balik segala kekayaan ini, Indonesia berdiri kokoh dengan satu falsafah yang menyatukan, Pancasila. 5 sila yang bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi menjadi dasar dan pedoman kehidupan bangsa kita. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup berlandaskan ketuhanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, merawat persatuan, mengutamakan kerakyatan, dan menciptakan keadilan sosial. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk menghormati setiap keyakinan dan menjaga toleransi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini adalah dasar dari rasa kemanusiaan kita, yang mengingatkan bahwa setiap individu berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus kita jaga dan kembangkan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah cerminan dari nilai demokrasi yang harus berjalan dengan penuh kebijaksanaan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita yang kita wujudkan bersama untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang. Namun, meskipun Pancasila adalah dasar yang kuat, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih nyata di berbagai wilayah. Di beberapa daerah, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Korupsi dan masalah integritas masih menjadi bayang-bayang yang menghalangi terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Sejumlah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi sorotan. Bukan hanya karena pelakunya, tapi juga kerugian negara yang ditimbulkan dengan total fantastis. Berikut deretan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Di sektor pendidikan, akses pendidikan yang layak dan berkualitas masih menjadi perjuangan bagi banyak anak bangsa, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Kemajuan teknologi dan modernisasi juga membawa tantangan baru. Generasi muda kini menghadapi berbagai pengaruh global yang bisa menjadi ancaman bagi identitas dan nilai luhur bangsa. Namun, di balik semua tantangan ini, Indonesia tidak pernah kekurangan harapan. Dari Sabang hingga Merauke, masih ada banyak masyarakat yang bekerja keras untuk mewujudkan mimpi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Di tengah segala tantangan yang kita hadapi, sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, umat beragama, untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Rasul memiliki 4 sifat utama: siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq atau kejujuran
mengajarkan kita untuk selalu berkata dan bertindak dengan benar. Amanah, yaitu bisa dipercaya, mengingatkan kita untuk selalu bertanggung jawab atas setiap tugas yang diemban. Tablik, menyampaikan kebenaran, menuntun kita untuk selalu berbicara dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Dan fatonah, atau kecerdasan, menekankan pentingnya berpikir jernih dan bijaksana dalam setiap tindakan. Jika kita dapat meneladani sifat-sifat ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Lalu bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa? Kita adalah generasi penerus bangsa yang tidak hanya dituntut untuk belajar demi diri sendiri, tetapi juga untuk berkontribusi pada perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Kita bisa mulai dengan aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial, berorganisasi, dan melakukan penelitian yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, mahasiswa dapat menjadi bagian dari perubahan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mari kita bangun negeri ini, setapak demi setapak, mulai dari diri kita sendiri, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita.